Maka sebahagian panitia, dikarenakan sapi yang disembelih itu banyak Pak, di daerah tertentu kurang lebih 25 ekor sapi, otomatis membutuhkan tenaga banyak. Maka dikumpulkan panitianya kurang lebih 20 orang. Tandanya dia panitia, ternyata kelebihan operasional itu ataupun termasuk pembiayaan operasional, dibelikan kaos panitia kurban tulisannya, dibagikan kepada panitia. Apakah boleh seperti itu? Boleh, karena itu diambil dari pembiayaan operasional yang sudah dipatokkan di awal. Tapi kalau kelebihan pembiayaan sapi itu tidak masuk kantong itu Pak, sampaikan kepada peserta kurban. Kalau peserta kurban itu ikhlas, sudah Bapak bagikan sajalah kepada panitia, baru halalan thayyibah itu harta. Tapi kalau seandainya ada kelebihan pembiayaan karena harganya turun, kelebihannya 1 juta, Bapak kantongi itu, dunia akhirat itu pertanggungjawabannya. Itu harta orang. Maka maslahatnya kepada panitia itu cuma 2. Yang pertama adalah pahala karena memudahkan orang untuk beribadah. Yang kedua adalah pembiayaan operasional tadi. Ini terkadang kepanitiaan itu disembunyikan kaki-kakinya, kaki sapi disembunyikan. Nanti kita bagilah, kita panitia, kata dia. Belum tentu itu kaki tidak diinginkan oleh peserta kurban. Kalau peserta kurban mau kakinya, kasih kakinya Pak. Itu hak mereka, bukan hak kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebuah keistimewaan bagi kita semua pada malam hari ini, setelah selesai menunaikan kewajiban kita sembari menunggu masuknya waktu salat Isya, kita masih bisa beriktikaf bersama, duduk bersama di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita tunaikan, kita amalkan dalam kehidupan kita, senantiasa dijadikan oleh Allah sebagai amal ibadah dan juga diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan juga jajaran para orang tua kami yang dimuliakan Allah, hari ini kita sudah memasuki daripada bulan Zulqa'dah. Sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya Zulhijjah ataupun Idul Adha. Maka ada beberapa referensi daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang ibadah-ibadah yang kita tunaikan ketika mendatangi daripada bulan Zulhijjah. Di antaranya salah seorang sahabat bernama Abdullah ibnu Abbas meriwayatkan di dalam sebuah hadis sahih. Abdullah ibnu Abbas ini Bapak Ibu adalah saudara sepupu daripada Nabi. Abdullah ibnu Abbas ibnu Abdul Muttalib. Kalau Rasulullah Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib, berarti Abdullah ibnu Abbas dengan Nabi adalah saudara sepupuan. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan daripada ini saudaranya untuk diberikan kemampuan di dalam memahami syariat, kemampuan di dalam menghafal daripada hadis Rasulullah. Apa doa yang dibacakan oleh Nabi? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ini doa daripada Rasulullah ditujukan kepada saudaranya bernama Abdullah ibnu Abbas. Berarti sangat dianjurkan bagi kita Bapak Ibu untuk melafazkan ini doa, ditujukan kepada diri kita, ditujukan kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita, agar Allah berikan pemahaman-pemahaman yang baik di dalam melaksanakan ataupun menghafal daripada syariat Islam itu sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
Maka apa kata Abdullah ibnu Abbas di dalam hadis ini? Ini berkaitan daripada pelaksanaan ibadah kurban yang hendak ditunaikan nanti pada bulan Zulhijjah. Disampaikan oleh Abdullah ibnu Abbas, kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika kami bersama daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah ibnu Abbas, fi safarin fahadaran nah. Ketika itu kami bersama Nabi dalam sebuah perjalanan, fi safar, berarti sahabat yang lain di antaranya adalah Abdullah ibnu Abbas dan juga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sebuah safar, melakukan sebuah perjalanan. Tiba di tengah perjalanan, kata Abdullah, fahadaran nahar, kami sampailah dengan yang namanya Idul Adha. Belum sampai tujuan, ternyata waktu untuk Idul Adha, pelaksanaan kurban itu sudah masuk waktunya, sudah melaksanakan ibadah salat Idul Adha. Maka apa kata sahabat ini? Fastarokna fil baqarah an sab'ah. Ketika itu ada anjuran daripada Nabi untuk menunaikan ibadah salat Idul Adha dan juga menyembelih kurban. Maka apa kata Abdullah ibnu Abbas? Maka kami berserikat, fastarokna fil baqarah ala sab'ah. Kami berserikat ataupun bergabung patungan 7 orang dalam 1 ekor sapi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketentuan hukum yang pertama yang bisa kita ambil daripada hadis ini, ternyata di dalam pelaksanaan kurban itu sendiri boleh berserikat maksimalnya 7 orang. Boleh patungan maksimalnya 7 orang. Kalau lebih daripada 7 orang dikategorikan sebagai sedekah. Maksimalnya 7 orang, kata Abdullah ibnu Abbas. Kita lihat beberapa pandangan di kalangan para ulama-ulama fikih. Ternyata mereka juga mensyaratkan di dalam pelaksanaan ibadah kurban itu dalam 1 ekor onta, dalam 1 ekor sapi itu jumlahnya maksimal 7 orang. Tidak boleh lebih daripada 7 orang, 8 orang, 9 orang, 10 orang dan lain sebagainya. Terus bagaimana halnya ketika 1 ekor sapi itu berserikat kurang lebih 6 orang, tidak sampai 7 orang. Itu jauh lebih bagus. Karena jumlahnya lebih sedikit, otomatis pembiayaannya juga lebih besar. Semakin sedikit orang bergabung di dalam 1 ekor sapi, ya otomatis nominalnya juga semakin tinggi. Nominalnya semakin tinggi. Maka disimpulkan oleh para ulama, walaupun di sini Bapak Ibu terjadi khilafiyah. Khilafiyah itu kan perbedaan pandangan di kalangan para ulama-ulama fikih. Tapi yang paling banyak berpandangan ataupun yang lebih masyhur, kurban itu lebih utama 1 ekor onta dalam 1 orang. Itu kurban yang lebih utama tuh, 1 orang 1 ekor onta. Ternyata dia tidak mampu untuk berkurban 1 ekor onta, berarti 1 orang 1 ekor sapi. Ini keutamaan yang kedua. 1 ekor sapi itu atas nama 1 orang. Tidak mampu dikarenakan keterbatasan ekonomi. Maka yang lebih afdal itu adalah berkurban 1 ekor kambing atas nama 1 orang. Kalaupun tidak, boleh patungan ataupun berserikat maksimalnya 7 orang dalam 1 ekor sapi. Mau 1 ekor sapi 7 orang boleh, kata para ulama kita. Ataupun kalaupun dia mau 1 ekor kambing ataupun domba juga diperbolehkan. Tidak ada masalah. Yang jadi permasalahan itu adalah dalam 1 ekor sapi jumlah orangnya lebih daripada 7 orang.
Ini terkadang ada satu perusahaan, Pak. Perusahaan itu atas nama perusahaan membawa 1 ekor sapi diserahkan kepada panitia kurban. Ini kurban siapa? Ini adalah atas nama perusahaan. Di perusahaan itu berapa orang jumlahnya? Karyawannya banyak, ratusan sudah. Kecuali atas nama direktur perusahaan, itu baru 1 orang. Tapi kalau atas nama perusahaan itu sendiri, termasuk kategorinya adalah sedekah, bukan kurban lagi, Pak, karena sudah keluar dari ketentuan daripada pelaksanaan ibadah kurban itu sendiri. Begitu juga kalau kita lihat sekarang anak-anak kita yang masih duduk di bangku SD, yang masih duduk di bangku SMP, ternyata ada instruksi dari gurunya untuk berinfak setiap bulan. Nanti ketika memasuki daripada Idul Adha, mereka berkurban bersama atas nama kelas 1 ekor sapi. Berapa jumlah satu kelasnya? 30 orang. Apakah boleh mereka membelikan 1 ekor sapi kemudian dipotong? Itu boleh, Pak, bahkan dianjurkan. Tapi ingat, itu adalah atas nama sedekah. Terus kenapa dianjurkan mereka untuk berkurban seperti itu? Itu hanya sebatas edukasi. Apa itu edukasi, Pak? Pembelajaran dan pembiasaan diri kepada mereka. Jangan dilarang itu. Kenapa berkurban 1 kelas 30 orang padahal kalian mampunya cuma 1 ekor sapi? Biarkan saja yang namanya anak-anak. Dan yang perlu kita pahamkan itu kepada mereka adalah maksimal jumlah orang di dalam 1 ekor sapi itu adalah 7 orang. Tidak boleh lebih daripada itu. Kalau lebih, kategorinya adalah sedekah. Maka disampaikan oleh Abdullah ibnu Abbas, kami bersama dengan Nabi melakukan sebuah perjalanan. Tibanya di tengah-tengah perjalanan, masuk sudah waktu Idul Adha. Kami sholat, kemudian kami berkurban. Tapi ketika dalam pelaksanaan kurban itu, karena kami hanya membawa persediaan sekedarnya saja, mampunya 7 orang dalam 1 ekor sapi. Tapi jangan pula kita anggap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkurban 7 orang dalam 1 ekor sapi. Jangan hanya kita anggap Nabi itu berkurban 2 ekor domba, atau bahkan Nabi diceritakan oleh Ali ibnu Abu Thalib pernah berkurban 100 onta, Pak. 100 onta itu kurban Rasulullah. Ini luar biasa. Tapi dalam kondisi itu diceritakan oleh Abdullah ibnu Abbas itu maksimalnya 7 orang. Nah, apa saja yang dikurbankan itu? Kita lihat pandangan ulama fikih, ulama-ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpandangan yang boleh dikurbankan itu adalah an'am. Apa itu an'am? An'am itu binatang ternak dari jenis onta, dari jenis sapi, dan juga dari jenis kambing. Selain itu tidak kategori kurban itu. Tidak boleh dan tidak sah seseorang itu berkurban dengan 7 ekor ayam jantan. Tidak sah lah. Kalaupun dia seandainya menyembelih daripada ayam itu, kemudian ia disedekahkan kepada orang lain, itu kategorinya pahala sedekah, tidak termasuk pahala kurban itu. Jangan sampai ada anjuran boleh berkurban 1 ekor ayam jantan dan tidak pernah kawin selama usianya. Bagaimana kita tahu itu ayam tidak pernah kawin atau tidak? Ini agak sedikit menyeleneh seperti itu. Berarti maksimalnya adalah berserikat 7 orang dalam 1 ekor sapi. Ini permasalahan yang pertama diceritakan oleh Abdullah ibnu Abbas. Kemudian yang kedua, az-zamanu fi zabahah, masa ketika seseorang itu menyembelih daripada hewan kurban. Disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis sahih, barang siapa yang menyembelih hewan kurbannya sebelum melaksanakan salat Idul Adha, maka tidak ada yang ia peroleh daripada pahala hewan kurbannya. Yang ia peroleh cuma sebatas sedekah saja. Berarti ketentuannya ketika sudah selesai salat Idul Adha, barulah kita memotong hewan kurban. Maka pelaksanaan hewan kurban ini sering disampaikan oleh guru-guru kita. Pelaksanaan Idul Adha ini, Bapak Ibu,
lebih disegerakan dibandingkan sholat Idul Fitri, karena masih ada ibadah yang lain yang kita tunaikan. Di antaranya adalah ibadah penyembelihan daripada hewan kurban. Berarti masa yang digunakan untuk menyembelih hewan kurban itu setelah selesai sholat Idul Adha. Ternyata cuaca tidak mendukung, musim hujan sudah, tidak ada panitia yang kumpul untuk menyembelih daripada kambing itu, menyembelih daripada sapi itu. Apakah boleh kita menyembelih hari esoknya? Itu diperbolehkan. Disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyamut tasrik kullaha jabahah. Setiap hari yang namanya hari tasyrik itu boleh menyembelih hewan kurban. Hari tasyrik itu hari apa saja, Pak? 11, 12 dan 13 bulan Zulhijjah. Itu masih diperbolehkan kita untuk menyembelih hewan kurban. Terkadang mungkin karena keterbatasan ekonomi kita tidak berkurban tahun itu. Hari kedua ataupun hari ke-11 bulan Zulhijjah kita dapat rezeki 20 juta, hendak berkurban, sudah kurbankan 1 ekor kambing, boleh itu. Sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari di hari yang ke-13 di dalam bulan Zulhijjah. Kalau sudah terbenam dah boleh lagi itu. Karena pergantian tahun Hijriah itu Bapak Ibu terhitung ketika matahari sudah terbenam. Masuk waktu maghrib itu sudah hari esok. Hari ini tidak hari Rabu lagi nih Pak. Ini sudah masuk hari Kamis karena matahari sudah terbenam, sudah masuk waktu sholat maghrib. Berarti waktu untuk menyembelih itu boleh-boleh saja setelah selesai sholat Idul Adha ataupun esok harinya tanggal 11 bulan Zulhijjah. Tidak bisa dikarenakan mungkin sapinya belum nyampai ataupun lepas sudah, tidak bisa ditangkap itu sapi itu. Maka boleh kita sembelih pada tanggal 12 bulan Zulhijjah sampai batas akhirnya adalah tanggal 13 bulan Zulhijjah sebelum matahari terbenam. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini berkaitan daripada ujrah. Ini agak sedikit sensitif ini. Dulu sudah pernah kita bahas hadis yang diceritakan oleh Ali ibnu Abi Thalib, yang mana Ali ini adalah seorang sahabat yang diwakilkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyembelih sisa daripada hewan kurban daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa disembelih oleh Nabi sebanyak 63 onta. Sittatu atau salah satu wasab'inan. Maka sisanya itu diserahkan kepada Ali ibnu Abi Thalib. Maka apa kata Ali? Aku diberikan mandat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyembelih sisa daripada hewan kurbannya. Perhatikan secara tidak langsung Ali ini dikategorikan sebagai wakil ataupun panitia. Berarti panitia itu adalah perwakilan daripada peserta kurban. Yang namanya wakil di mana-mana pun itu menjalankan mandat apa yang diberikan kepada mereka, bukan membuat sebuah keputusan. Maka wakil ataupun panitia kurban itu sendiri wajib hukumnya menyampaikan kepada peserta kurban apapun kebijakan yang dilakukan oleh panitia, kecuali peserta kurban itu sepenuhnya sudah diberikan dan diserahkan kepada panitia. Pak, ini hewan kurban saya, terserah Bapak mau disembelih kapan, terserah Bapak mau dibagi dagingnya kepada siapa. Otomatis sepenuhnya sudah diberikan mandat kepada panitia. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan oleh Ali ibnu Abi Thalib, aku diberikan mandat oleh Nabi untuk menyembelih sisa daripada hewan kurbannya dan mensedekahkan daripada dagingnya, membagi-bagikan daripada kulitnya, mensedekahkan daripada tulang belulangnya, wala u'tiyal jazarah minha, dan tidak boleh diambil daging daripada hewan kurban itu diberikan kepada seseorang atas nama upah. Sama ada ia upah panitia, sama ada ia upah tukang jegal ataupun tukang menyembelih daripada hewan kurban, itu tidak boleh. Tidak ada ulama yang membolehkan. Satu pun di kalangan para ulama fikih itu tidak ada yang membolehkan itu, Pak.
Maka kalau ada tukang sembelih kurban itu mensyaratkan untuk diberikan kepalanya, jangan terima itu, ganti saja penyembelih kurbannya. Kalau ada yang mensyaratkan nanti kalau sudah aku sembelih hewan kurban kalian nanti kakinya upahnya untuk saya, kata dia, jangan diokekan itu, karena masalah betul, tidak boleh itu. Terus apa kata Ali ibn Abu Thalib di dalam hadis ini? Wa qala nahnu nu'tihi min indina, sesungguhnya kami memberikan sesuatu kepada panitia diambil daripada harta kami. Diberikan kepada siapa yang dimaksudkan oleh Ali ibn Abu Thalib ini? Diberikan kepada panitia. Ada namanya pembiayaan operasional, Pak. Pembelian pembelian pisau, pembelian plastik dan lain sebagainya. Upah daripada panitia itu boleh diberikan di luar daripada hewan kurbannya. Contoh, ada rapat kepanitiaan di salah satu masjid, Pak. Mereka sudah sepakat setiap peserta kurban itu dikenakan pembiayaan 3.500.000, sudah termasuk pembiayaan operasional. Apa yang dimaksudkan operasional di dalam di dalam pembiayaan itu? Sama ada ia upah untuk penyembelih, sama ada ia upah untuk peserta ataupun panitia kurban, itu diperbolehkan diambil dari kelebihan pembiayaan yang sudah terkumpul oleh panitia atas diketahui oleh peserta kurban itu sendiri. Itu boleh itu. Terkadang kan panitia itu ngeluh juga, Pak, tenaga mereka sudah dipakai, waktu mereka sudah terkuras, kemudian hal-hal yang lain juga sudah mereka infakkan untuk pelaksanaan penyembelihan kurban. Apa kelebihan yang mereka dapat selain daripada ibadah ataupun pahala? Maka apa kata Ali ibn Abu Thalib? Ketika ada seseorang yang dipakai tenaganya untuk membagikan daripada daging kurban, boleh diberikan upah daripada harta peserta kurban. Hartanya, bukan dagingnya. Berarti di luar kategori hewan kurban itu sendiri itu. Maka terkadang kan ada seseorang bawa 1 ekor sapi, diserahkan ke masjid. Ini kurban saya, tapi nanti saya ambil separuh daripada dagingnya. Tidak ada operasional yang dikasih oleh dia itu. Maka panitia itu boleh meminta, ini mohon maaf, Pak, setiap 1 ekor sapi atau 1 ekor kambing biaya operasionalnya sekian. Itu boleh dipatokkan, tapi hal yang wajar saja. Jangan nominalnya sedikit lebih tinggi dibandingkan yang lain. Maka dari sinilah Bapak Ibu, kenapa terkadang masjid itu bisa menyimpulkan dan disepakati pembiayaan peserta kurban tahun ini lebih ekonomis dibandingkan tempat yang lain. Ada masjid 1 orang itu 3.400.000 itu. Jarang sekali itu. Rata-rata 3.500.000. Kenapa mereka mampu 3.400.000? Mungkin dikarenakan salah satu peserta kurban itu ada yang punya sapinya, dari dia sapinya itu. Atau kepanitiaan daripada peserta kurban itu adalah dia panitia juga, peserta kurban juga iya, sehingga tidak ada pembiayaan untuk operasional. Kalau ada pembiayaan untuk operasional kan dari mereka untuk mereka. Maka itulah yang menyebabkan salah satu masjid itu bisa mematokkan harga yang sedikit lebih murah dibandingkan masjid yang lain. Karena mungkin panitia kurbannya ternyata peserta kurban juga. Tapi rata-rata tidak seperti itu. Panitia kurban itu di luar daripada peserta kurban, walaupun mungkin ada 1-2 orang. Maka peserta panitia kurban ini Bapak Ibu, jangan langsung mengkategorikan, mentargetkan sapi yang jumlah dagingnya itu 100 kilo, padahal dia bukan peserta kurban. Apa kata panitia? Kita cari sajalah sapi yang harganya sekian puluh juta, yang mana harga ataupun berat dagingnya itu 100 kilo, biar lebih banyak dagingnya, sehingga pembiayaannya lebih mahal dibebankan kepada peserta kurban. Ini adalah kebijakan panitia, Pak. Hati-hati betul. Ada harta orang di situ, ada amanah orang di situ, ada uang orang di situ. Maka ada namanya evaluasi, penyampaian ataupun pelaksanaan daripada peserta kurban itu. Bagaimana pelaksanaan
penyembelihan kurbannya seperti apa, sisa uangnya berapa. Itu harus disampaikan. Mohon maaf Bapak Ibu peserta kurban, ternyata sudah dibelikan sapi harganya sekian. Tidak ada istilah panitia kurban itu jadi jual sapi, Pak. Tidak boleh itu. Kecuali pada dasarnya dia punya sapi. Dikarenakan dia melihat ini potensi bisnis ini, kata dia. Padahal dia tidak punya sapi. Ia cari sapi, ia tawar itu sapi, kemudian ia jualkan kepada peserta kurban. Padahal pada dasarnya dia bukan penjual sapi. Kenapa menjadi seperti itu? Demi cuan daripada jual beli daripada sapi itu. Ini tidak boleh, Pak. Kalaupun boleh, harus diketahui oleh peserta kurban harga sapi itu berapa. Kalau Bapak nawarnya sekian, harus disampaikan kepada peserta kurban. Mohon maaf Bapak Ibu, harga sapinya kita targetkan awalnya 34 juta. Ternyata karena kita beli 5 ekor, otomatis harganya turun menjadi 33 juta. Sisa 1 juta, sampaikan kepada peserta kurban. Itu harta mereka, Pak, yang mereka titipkan kepada panitia. Jangan dibagi-bagi oleh panitia itu kelebihan daripada pembiayaan pembelian itu, kecuali sudah ditargetkan biaya operasional 1 ekor sapi berapa. Ini gunanya rapat kepanitiaan. Ya sudah, biaya kepanitiaan ataupun operasional setiap 1 ekor sapi 1 juta. Sepakat 1 juta. Ya sudah, 1 juta itu yang bisa diambil. Kelebihan daripada pembiayaan itu berikan dan kembalikan kepada peserta kurban, Pak. Kalau seandainya peserta kurban ini sudah mengikhlaskan itu, maka itu kelebihan boleh kita masukkan ke kotak infak masjid. Boleh dimasukkan. Bapak Ibu, ini sisa daripada uang Bapak Ibu tersisa 700.000, Pak. Kalau dibagikan ini kan 100.000 itu. Apakah ikhlas dimasukkan saja ke kotak infak masjid? Ikhlas mereka masukkan kotak infak. Yang paling terpenting Bapak Ibu, jangan diambil kotak infak dari masjid untuk pembiayaan operasional pelaksanaan ibadah kurban. Kenapa? Karena kurban itu ibadah personal itu. Ibadah personal. Kepentingan setiap orang. Tapi kalau infak itu maslahatnya kepada orang banyak. Terkadang karena operasionalnya kurang diambil dari infak masjid. Ini yang diuntungkan siapa? Peserta kurban yang diuntungkan. Maka kalau kurang pembiayaan, sampaikan kepada peserta kurban. Maka dari awal jangan terlalu kecil operasionalnya. Nanti kalau kurang, bingung kita, Pak. Mau memungut balik, dipungut balik. Apa kata peserta kurban? Aku tak punya uang lagi. Di sana kok sekian, kenapa ada tambah-tambahan? Sulit kalau meminta tambahan itu, Pak. Maka dari awal patokan operasionalnya 1 juta setiap 1 ekor. Boleh diambil yang 1 juta itu untuk upah bagi panitia. Maka sebahagian panitia, dikarenakan sapi yang disembelih itu banyak, Pak, di daerah tertentu kurang lebih 25 ekor sapi, otomatis membutuhkan tenaga banyak. Maka dikumpulkan panitianya kurang lebih 20 orang. Tandanya dia panitia, ternyata kelebihan operasional itu ataupun termasuk pembiayaan operasional, dibelikan kaos panitia kurban tulisannya, dibagikan kepada panitia. Apakah boleh seperti itu? Boleh, karena itu diambil dari pembiayaan operasional yang sudah dipatokkan di awal. Tapi kalau kelebihan pembiayaan sapi itu tidak masuk kantong itu, Pak, sampaikan kepada peserta kurban. Kalau peserta kurban itu ikhlas, sudah Bapak bagikan sajalah kepada panitia, baru halalan thayyibah itu harta. Tapi kalau seandainya ada kelebihan pembiayaan karena harganya turun, kelebihannya 1 juta, Bapak kantongi itu, dunia akhirat itu pertanggungjawabannya. Itu harta orang. Maka maslahatnya kepada panitia itu cuma 2. Yang pertama adalah pahala karena memudahkan orang untuk beribadah. Yang kedua adalah pembiayaan operasional tadi. Ini terkadang kepanitiaan itu disembunyikan kaki-kakinya, kaki sapi disembunyikan. Nanti kita bagilah kita panitia, kata dia. Belum tentu itu kaki tidak diinginkan oleh peserta kurban. Kalau peserta kurban mau kakinya, kasih kakinya, Pak. Itu hak mereka, bukan hak kita. Terkadang kan kepanitiaan di luar sana, tidak ada di Tanjung Pinang, disembunyikan kakinya, disembunyikan kulitnya, disembunyikan. Nanti kalau sudah tidak ada lagi, sudah dibagikan daging, baru kita bagi nanti kaki dia.
itu ndak halal itu Pak, subhat itu. Otomatis harus diketahui sepenuhnya oleh peserta kurban. Kalau bapak mau kakinya ya sudah, berkurbanlah. Ini sudah ndak berkurban tapi keinginannya banyak. Ini kan biasa ini watak ataupun tabiat manusia seperti itu. Ndak mau rugi, untungnya pengennya banyak. Nah ini masalah kepanitiaan, harus kita wanti-wanti betul. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Berarti upah untuk panitia itu diperbolehkan seperti halnya yang disampaikan oleh Ali ibnu Abu Thalib, tapi tidak diambil dari tubuh daging ataupun hewan kurban itu. Diambil dari mana? Diambil dari pembiayaan operasional di luar pembelian daripada hewan kurban itu sendiri. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan daripada upah. Yang terakhir, ini ada ketentuan dalam penyembelihan yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita. Innama harrama alaikumul maitah, sesungguhnya diharamkan bagi kalian seekor hewan yang sudah mati, berarti bangkai. Maka ketentuan yang pertama, hewan kurban itu harus hidup. Walaupun baru mati, terkadang kan ada kejadian musibah Pak. Malamnya itu sudah datang sapinya, besok nanti disembeli, ternyata dilihat satu sudah tergantung sapinya, tergantung sudah lehernya, mati. Datang panitia, ini sapinya masih hangat, ini masih hangat, kita sembeli saja. Itu sudah bangkai Pak, itu sudah bangkai, tidak halal lagi itu. Berarti wajib hewan kurban itu hidup ketika hendak disembelih. Maka ketentuan-ketentuan berikutnya dibebankan kepada penyembelih hewan. Yang pertama adalah harus balik, berakal ataupun mumayyiz. Kalau tidak berakal, tidak balik, itu tidak dianjurkan untuk menyembelih kurban. Siapa orang yang balik itu? Yang sudah dewasa, yang sudah paham tata cara penyembelihan kurbannya seperti apa. Kemudian yang kedua, dia tahu bahwasanya tata cara ataupun ada saluran-saluran yang harus terputus ketika penyembelihan daripada kurban itu sendiri. Kemudian mumayyiz itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang baik, mana yang buruk. Sama ada ia laki-laki, sama ada ia perempuan, boleh menyembelih hewan kurban. Tapi kan lebih diutamakan penyembelihan kurban itu laki-laki karena membutuhkan tenaga. Bukan berarti perempuan itu tidak boleh menyembelih kurban, boleh. Terkadang kan ada seorang ibu, suaminya yang sudah meninggal dunia, dia berkurban satu ekor kambing, pengen dia yang menyembelih kambing itu. Kebetulan dia jual kambing, kalau dia mampu dan bisa menyembelihnya, lebih afdal penyembelih kurban itu adalah salah satu di antara peserta kurban. Itu yang lebih afdal. Ternyata peserta kurban ini tidak ada yang sanggup untuk menyembelihnya, barulah boleh diwakilkan kepada orang lain, berikan upah dia, anggarannya dari biaya operasional tadi. Ini ketentuan di dalam penyembelihan daripada hewan kurban. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada ketentuan-ketentuan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada namanya adab ataupun etika. Ternyata adab itu bukan hanya kepada manusia saja. Etika itu juga diajarkan oleh Nabi kepada hewan. Ketika hendak menyembelih hewan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asah dulu pisaunya biar kambing ataupun sapi itu tidak merasa sakit. Tapi jangan pula kita asah di hadapan daripada kambing ataupun sapi itu, mungkin di tempat yang lain. Ambil satu sembelih, kemudian ambil lagi satu sembelih, itu tidak disembelih di kandang daripada sapi itu sendiri. Walaupun memang dia kategorinya hewan, tapi kan tabiatnya itu ada. Melihat kawannya sudah disembelih dan lain sebagainya, bisa jadi meronta dan lain sebagainya. Ini ketentuan ataupun adab. Barang siapa yang hendak menyembelih daripada hewan kurban, kata Rasulullah, falyarih safaratuhu, maka tajamkanlah terlebih dahulu pisaunya. Setelah itu baru sembelihlah daripada kurban itu sendiri. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa ketentuan-ketentuan diambil dari beberapa referensi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
baik yang diceritakan oleh Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas ataupun Ali Ibnu Abu Thalib dan juga sahabat-sahabat yang lain. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kurban kita ke depan ini masih ada waktu kurang lebih hampir 1 bulan lagi ini. Bagi yang belum berkurban silahkanlah berkurban, Pak. Disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lahu zi sa'atin falam yadhha fala yuqrabanna fi musallana hadza," kata Nabi. Ketika ada Allah berikan kelapangan rezeki kepada mereka tapi tak kunjung berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati daripada tempat solat kami, kata Rasulullah. Ini kan sindiran yang luar biasa. Terkadang ada orang tua kita, ini mohon maaf ini, orang tua kita ini jajaran-jajaran ahli hisab. Harga rokoknya tidak tanggung-tanggung, Pak. Satu bungkusnya 30.000, 40.000, tapi setiap tahun tidak pernah berkurban dia. Habis sudah uangnya untuk beli rokok. Rokok itu habis satu harinya itu berapa? 100.000. Satu bulan berapa? 3 juta. Terus satu tahun berapa, Pak? 30 juta. Itu sudah hampir dapat 2 ekor itu. 1 ekor sapi, 1 ekor domba ataupun kambing. Ingat pada hakikatnya, walaupun ada ulama yang mengatakan rokok itu makruh, Pak, tapi dikarenakan perbuatan yang makruh menghalangi seseorang untuk beribadah, berubah hukum yang makruh itu, Pak, menjadi haram. Dikarenakan perbuatan yang makruh sehingga ibadah yang sunnah muakkad tidak bisa ia lakukan, ini yang makruh ini naik derajatnya menjadi haram. Itu bagi ulama yang memakruhkan rokok, apalagi yang mengharamkan itu. Ya mohon maaf ini. Nah, kalau memang kita belum bisa berhenti untuk merokok, tapi sisihkanlah juga kita ikut sebagai peserta kurban. Ini merokok iya, serta kurban enggak. Ini jadi masalah ini, Pak. Ini jadi masalah. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini masih ada waktu kita untuk berdiskusi. Mungkin ada hal yang perlu kita diskusikan pada kesempatan ini. Silakan kepada Bapak Ibu. Ada waktu kita 10 menit lagi. Silakan. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz. Mungkin yang pertama tentang biaya operasional tadi dulu. Kita sudah melakukan tabungan kurban. Kemudian setelah Idul Fitri dari sepakati semua peserta itu memang mau ikut semua positif. Jadi dengan biaya 3.500.000. Setelah kita sepakati, kita survei harga sapinya. Nah, cuma saya kurang tahu tadi awalnya apakah 3.500.000 itu sudah termasuk operasional atau belum. Jadi setelah kita survei harga sapi, ternyata harga sapi itu antara yang satu dengan yang kedua berbeda. Jadi otomatis kan uang yang sudah ditabung tadi berlebih. Jadi memang ada saya sarankan itu untuk biaya operasional dulu, kemudian baru dikembalikan ke peserta. Dalam hal ini ternyata juga ada yang menjadi peserta itu adalah dari pertanyaan tadi. Apakah boleh nanti kita putuskan sisa dan pembelian 2 ekor sapi itu dengan harga yang berbeda itu untuk biaya operasional. Kemudian bolehkah yang pekerja atau panitia tadi seandainya uang itu bisa digunakan untuk upah mereka, apakah itu dibolehkan? Karena dia juga peserta dan panitia. Karena keterbatasan warga lah itu, jadi sekaligus dia jadi panitia juga. Kemudian tentang hewan kurban yang dibagikan ataupun dimasak, kan ada rencana kadang-kadang di suatu tempat itu di saat kita kurban itu kita masak sebagian untuk kita makan bersama. Apakah kita harus izin dulu ke peserta kurban atau kita ambil sendiri-sendiri aja? Baik. Jadi itu aja dulu Pak Ustaz. Boleh satu lagi Pak Ustaz tentang pembagian
dari hewan-hewan itu, seperti kepala, kaki dan Baik, bentuknya baik. itu, apakah boleh kita langsung kasih ke seseorang atau izin dari peserta dulu? Demikian Pak Ustaz. Terima kasih. Baik, permasalahan yang pertama adalah masalah pembiayaan operasional. Pembiayaan operasional ini boleh dibagikan kepada orang yang terlibat di dalam kepanitiaan itu. Sama ada ia panitia tidak berkurban ataupun dia panitia juga berkurban. Yang tidak boleh itu kan di luar daripada operasional itu diambil dari daging hewan kurban itu yang tidak boleh. Kalau biaya operasional itu kebetulan dia panitia juga, kalau dia mau dikarenakan kekuatan tenaga waktunya sudah terpakai, ya sudah berikan kepada dia mungkin 50.000. Kalau dia mau, kalau dia tidak mau ya sudah kita infakkan saja, kita sedekahkan saja kata dia. Itu jauh lebih baik Pak, karena tidak ada kembali lagi dari uang yang sudah ia niatkan untuk berkurban, ternyata lebihnya itu lebih afdolnya disedekahkan, bukan dikembalikan. Seandainya dia terima itu boleh Pak, boleh, itu adalah hak dia karena sudah terbagi ataupun terpakai tenaga, waktu, kesibukan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah masalah masak biasanya kan dari pagi sudah kumpul panitia, masyarakat yang lain turut membantu. Terkadang mereka belum sarapan Pak, maka ada kebijakan diambil tulangnya, diambil sedikit dagingnya untuk dimasak makan bersama. Apakah boleh seperti itu? Boleh, dengan syarat izin dari peserta kurban. Izin lagi dari peserta kurban, karena itu daging mereka, itu kurban mereka. Kalau sudah izin panitia, sudah izin peserta kurban, baru halal itu, baru halal. Maka ketika hendak menyembelih itu, peserta kurban kan sudah ada, walaupun tidak ada dia tidak ada masalah, sudah kumpul, sampaikan, mohon maaf Bapak Ibu, dikarenakan panitianya banyak, pesertanya sudah hadir di sini, turut untuk membantu, untuk mengupas kulit dan lain sebagainya, nanti diambil sedikit dagingnya ataupun tulangnya. Apakah boleh atau tidak boleh? Kata mereka halal. Tapi tidak disyaratkan panitia doang yang boleh makan Pak. Ini ada ketentuan seperti itu. Ini bukan panitia dia, berarti nggak usah makan. Nah, yang makan itu cuma panitia doang kata dia. Berarti itu dikategorikan upah itu. Dikategorikan upah, anda boleh, siapa yang datang boleh makan. Nah itu baru boleh, baru halal itu. Tetap harus izin daripada peserta kurban. Yang ketiga, pembagian daging kurban ini normalnya dibagi 3, sulus kata Nabi. Sepertiga untuk dia, sepertiga untuk kirabatnya, tetangga-tetangganya, dan sepertiga lagi untuk fakir miskin. Maka sangat sedikit Pak, peserta kurban itu cuma dapat 2 kilo per orang. 2 kilo dari 70 kilo. Itu kan tidak masuk akal itu. Ada kebijakan masjid luar biasa nih. Boleh kita ambil pembelajaran dari situ. Setiap peserta kurban dapat 2 kilo. Tapi plus tambah 5 plastik daging. Walaupun setiap satu plastik itu ukurannya 8 gram, nggak sampai 1 kilo. Kenapa diberikan tambahan seperti itu Pak? Kita tidak tahu dia punya saudara di Kijang, dia punya saudara di Uban tidak berkurban. Ini yang ia kasih ke sana. Jangan cuma yang 2 kilo itu. Minimal kalau tidak bisa 5 kantong plastik, tambah 3 kantong plastik Pak. Tambahan dari yang 2 kilo. Kalau kita bagi 1 ekor sapi itu dagingnya 70 kilo. Ini paling kecil ini, 70 kilo dagingnya. Dibagi 7 mereka, berarti setiap peserta kurban dapat berapa? 10 kilo. 10 kilo ini dibagi 3, berarti 3 kilo dia dapat daging tuh. Itu normalnya seperti itu. Nah 2 kilo dia dapat, 1 kilo itu mungkin dibagi 3, ditambah dengan kulitnya, ditambah dengan tulangnya, ditambah dengan hatinya dan lain sebagainya. Seperti itu tata cara pembagiannya Pak. Sehingga peserta kurban kita setiap tahun tidak menurun. Terkadang kok peserta kurban kita tahun ini menurun, pada kabur kemana-mana dia. Nah peserta kurban ini Bapak Ibu mencari tempat yang mana, kebanyakan ya,
Yang mana pembagian dagingnya lebih berat dibandingkan yang ia dapat pada tahun yang kemarin itu. Di sana berapa kilo? 2,5 kilo. Kabur dia ke sana. Maka kebijakan seperti itu, tetap dia dapat 2 kilo, tapi plus tambahkan Pak, minimal 3 kantong tuh. Kemarin ada pengajian nih kita buat di Zulfirdaus, ternyata panitia di sana sudah menambahkan plus 3 kantong tuh. 1 kantong 2 kilo ditambah 3 kantong lagi. Kalau Masjid Al-Husu jangan kalah tuh, kasih 7 kantong lagi sehingga yang lain nggak dapat. 7 kantong kebanyakan, ya kebanyakan itu. Kasih 1 kantong 2 kilo itu atau lebih sedikit, ditambah lagi mungkin untuk saudara dia, kaum kerabat dia. Seandainya orang yang berkurban ini diambilnya separuh untuk dia, sah kurbannya. Itu sah kurbannya itu. Nah, apalagi mungkin sepertiga ia sedekahkan, ia dia bagikan kepada keluarganya dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita pahami ya, khususnya bagi panitia. Buatlah kebijakan-kebijakan yang arif, bukan kebijakan yang menguntungkan kepada panitia itu sendiri. Ini tidak boleh. Harus diketahui oleh peserta kurban apapun kebijakan yang dilakukan oleh panitia. Tapi wallahu a'lam bishawab, karena waktu Isya sudah masuk, kita tutup dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.